Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Bethany Fresh Anointing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Success people say I glorify. Kita berikan tepuk tangan saudara saya Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi ini, siapkan hati Anda. Mari bersuka cita, mari memuji menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang luar biasa di Gereja Bethany Fresh Anointing. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami ada karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih, kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan anugerah-Mu. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kami mulai habiskan ibadah Gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa sepanjang pagi hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hidup hebat, besar, berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semua kita bertepuk tangan. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Kita nikmati anugerahnya bagi kita. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib detik mengerti, lebih dari semua
kami, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tak pernah berkesudahan kasih setianya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau bersama dengan kami. Kami boleh beribadah, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau hadir Tuhan, sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Dan jika ada 2 orang yang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Kami sepakat, hamba-Mu sepakat dengan setiap teman-teman, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami hari ini membawa pujian kami, hormat kami, ucapan syukur kami hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang percaya diberkati. Sama-sama angkat tangan dan berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Kurang mantap, shalom. Kurang mantap semuanya, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Katakan yes, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyambung apa yang saya sampaikan dalam ibadah Mezbah Keluarga tadi malam, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-90. Saudaraku, Mazmur pasal yang ke-90 yang mengajar kita, saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Maksudnya saudaraku, Tuhan mau kita benar-benar menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari yang Tuhan sertai saudara. Ya, dari awal mula, bahkan firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Yang percaya berkata amin. Amin. Ya, Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kenapa saya perlu sampaikan ini kepada saudara? Sebab dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10, hanya orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari, saudaraku. Anda tahu hari ini jam 10 lebih di Bandung, mungkin di Makassar jam setengah 11 kurang, saudara, atau di Papua, di Sorong, jemaat yang ada di Sorong hampir jam setengah 12, matahari semakin cerah. Nah, firman Tuhan berkata dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga ayat ke-10 bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Kapan, saudaraku? Di akhir-akhir zaman seperti ini. Firman Tuhan berkata ini adalah permulaan daripada akhir zaman. Belum, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi yang jelas, saudaraku, jangan fokus kapan Yesus datang, besok atau lusa. Yang jelas, fokuslah Anda persiapkan diri Anda. Waktu kita menyiapkan diri kita kapanpun Yesus datang, saudara dan saya siap. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti semalam saya katakan bahwa menghitung ini dalam pelajaran matematik waktu kita sekolah ada empat hal dalam bicara soal perhitungan. Yang pertama adalah plus atau pertambahan. Yang kedua adalah perkalian atau pelipat gandaan. Yang ketiga adalah pembagian. Dan yang keempat adalah pengurangan. Bersama dengan Tuhan, hitung hari-hari yang sudah yang saudara dan saya lalui. Tuhan selalu menambah-nambahkan berkatnya. Tuhan selalu menambah-nambahkan, saudaraku, kasih setianya. Kitab Ratapan berkata, saudaraku, setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan. Tidak ada yang basi, selalu baru bagi saudara dan saya. Ya, hitung. Bahkan ada lagu, saudaraku, lagu Pentakosta lama, hitung berkatmu satu-satu. Saudaraku, waktu kita menghitung berkat, maka kalau kita melihat hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, Anda sedang mengalami masa-masa yang sukar. Kembali lagi hitung hari-hari di mana Tuhan memberkati saudara. Dan saudaraku, seperti Tuhan pernah menolong kita 4, 5, 7, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu, di hari-hari yang sukar seperti ini, Tuhan juga pasti akan menolong saudara. Amen. Saudara, ini disebut hari-hari yang jahat, kitab Efesus. Tapi kita sudah diberitahu firman Tuhan. Saya ingat 2-3 tahun lalu saya khotbah tentang menang. Saudaraku, menang di hari yang jahat. Hari yang jahat adalah hari ketika neraka melepaskan kuasanya untuk mengelabui, untuk mendustai, untuk menipu orang-orang percaya.
Inilah hari-hari yang jahat itu. Tapi orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti matahari, akan bercahaya seperti cakrawala. Bagaimana supaya kita punya hati yang bijaksana? Kita harus belajar menghitung apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan mari kita juga hitung hari-hari ini apa yang sudah kita lalui, saudaraku. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Menjaga hati dari apa, saudaraku? Menjaga hati dari kekhawatiran. Menjaga hati dari apa lagi? Bukan hanya sekedar kekhawatiran, dari ketakutan. Juga menjaga hati dari apa lagi, saudaraku? Dari kepahitan, saudaraku. Juga menjaga hati dari apa? Dari, saudaraku, ingat ya, kata hati, ada tinggi hati, berarti dari kesombongan. Saudaraku, kita harus menjaga hati kita bukan hanya sekedar dari kepahitan, tapi juga dari kesombongan, saudaraku. Nanti malam saya mau jelaskan, saudaraku, ya, tentang menjaga hati dari sisi-sisi yang lain, selain menjaga hati dari kepahitan. Sebab dari kepahitan mendatangkan penyakit, kekecewaan, ya, dan penyakit. Ingat khotbah saya tentang di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Untuk pertama kali dalam Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya itu dalam Keluaran 15 sebagai Akulah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Nah, pagi ini kita akan belajar, saudaraku, menyambung semalam. Ya, firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudaraku, dari tadi malam saya khotbah sampai tadi pagi saya merenung, saya mencoba menghitung hari-hari yang sudah Tuhan beri. Dan saudaraku, ternyata semua hari yang Tuhan beri selalu baik bagi kita. Tidak ada hari yang tidak baik. Semua baik, saudaraku. Maka setiap kali Anda menghitung hari, setiap kali Anda melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, coba hitung dengan kacamatanya Tuhan. Yang pertama tadi, tentang pertambahan. Apa yang Tuhan tidak pernah tambahkan dalam hidup saudara? Semua yang baik Tuhan tambahkan. Semua berkat Tuhan tambahkan. Hidup kita ini bertambah. Maka salib itu, saudaraku, Anda tahu salib itu seperti huruf plus. Memang plus artinya apa? Bersama dengan Yesus Anda ditambah-tambahkan. Anda ditambah-tambahkan. Katakan ditambah-tambahkan. Salib juga bicara cross, saudaraku, ya. Salib juga bicara cross. Cross artinya perkalian, pelipat gandaan. Bersama dengan Yesus, hidup Anda, berkat yang Tuhan percayakan kepada Anda dilipat gandakan. Amen. Supaya apa? Supaya Anda diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku, ya, sukacita kita, damai sejahtera kita yang ditambah-tambahkan, ini kemudian dilipat gandakan oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu, kita memberkati orang lain. Ingat firman Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Saudaraku, ingat fungsi garam. Garam itu, saudaraku, untuk mengasinkan. Bagaimana, saudaraku, kalau garam tidak asin lagi, apa gunanya selain diinjak orang dan dibuang, saudaraku? Tapi sifat garam adalah asin. Ingat baik-baik, selama Anda di dalam Yesus, Christ in you, saudaraku, ya, Christ in you, Kristus hidup di dalam kamu, pasti saya percaya sifat garam, yaitu Anda pasti selalu mengasinkan. Nah, saudaraku, satu mangkok bakso nggak cukup hanya dengan satu titik garam, harus ada beberapa garam. Maka saudaraku, Anda adalah garam dunia. Tugas Anda adalah mengasinkan, saudaraku. Tugas Anda adalah menghampiri dunia dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita berada di satu tempat di mana kutuk yang bekerja di situ, kedatangan kita mengasinkan sehingga akhirnya apa? Kutuk itu hilang. Firman Tuhan juga berkata, kamu adalah terang dunia. Saudaraku, di mana ada terang, kegelapan menyingkir. Berarti, saudaraku, dunia sedang gelap dengan pandemi COVID-19. Dunia sedang gelap dengan krisis. Dunia sedang gelap dengan ketakutan, kecemasan. Tapi firman Allah berkata kepada saudara dan saya, Daniel 12 ayat yang ke-10, ayat yang ketiga dan yang ke-10. Tapi orang-orang bijaksana akan bersinar seperti matahari, bersinar seperti cakrawala. Itulah saudara dan saya, Anda adalah terang dunia. Justru di tengah kegelapan ini Anda menyinari, terang Anda menyinari kegelapan. Sukacita kita, jangan pesimis, saudaraku. Sebab apa? Kalau Anda garam dunia, Anda terang dunia, berarti berkat untuk dunia
sebelum diberikan kepada orang lain, sebelum diberikan kepada dunia, itu diberikan kepada saudara terlebih dahulu. Yang percaya katakan yes. Success people, I grow, I go, I glorify. Oke, saudaraku, yang pertama adalah pertambahan. Maka hitung hari-hari di mana saudara bertemu dengan Yesus, hidup kita ditambah-tambahkan. Kemudian saudaraku, setelah ditambah-tambahkan, kita dikali-kalikan, saudaraku. Ada perkalian, dilipat gandakan oleh Tuhan. Saya mencoba menghitung apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudaraku, dari awal mula saya bertobat, dari awal mula saya melayani Tuhan, bagaimana saya melihat Tuhan menambah-nambahkan, baik kepercayaan, baik berkat, baik anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, ditambah-tambahkan. Dan yang kedua, Tuhan gak berhenti hanya ditambahkan, Tuhan mau dilipat gandakan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan melipat gandakan apa kepercayaan yang Tuhan beri, kemudian berkat yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, itu dilipat gandakan, saudaraku. Ya, makin hari saya merasa, saudaraku, saya percaya, bukan hanya merasa, tapi saya percaya makin hari makin sehat. Amin. Makin hari berjalan makin lama makin kuat. Amin. Hendak menghadap Allah di Sion. Dan yang ketiga, jangan berhenti hanya ditambahkan, jangan berhenti hanya dikalikan, tapi juga, saudaraku, perhitungan yang ketiga adalah pembagian. Yaitu apa? Saudara dan saya ingat seperti Yesus membagi hidupnya, seperti Yesus membagi nyawanya, seperti Yesus membagi apa yang ada padanya. Tuhan juga mau Anda diberkati, Anda ditambah-tambahkan berkat, Anda dilipat gandakan berkat, supaya Anda juga berbagi, saudara. Sebab sifat garam adalah membagi rasa, sifat terang adalah membagi cahaya, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Amin. Bagi apa yang kau miliki. Saya percaya, jangan tunggu, Pak, saya belum kaya, Pak, saya nggak bisa memberi. Begini, Pak, ingat, saudaraku, bicara soal membagi bukan nunggu Anda kaya, tapi apa yang bisa Anda lakukan, lakukan, saudaraku. Amin. Sejak saya belum menikah, bahkan saat itu saya nyupir angkutan kota, jurusan Cimahi Cimindi, saudaraku, ya, saya sudah menyekolahkan beberapa orang, saudaraku. Dalam status saya sebagai sopir angkutan kota, sopir travel Jakarta Bandung, saudaraku, ya. Apa yang Tuhan berikan pada saya, saudaraku? Saya punya uang dari hasil saya kerja sebagai sopir. Dan apa yang saya lakukan? Saya menolong yang lain, saya sekolahkan yang lain, saudaraku. Karena saya tahu bahwa ada orang-orang yang butuh untuk sekolah, sementara saudaraku saya hanya putus kuliah. Maka saya kuliah, saya sekolahkan. Bahkan sampai hari ini saya memberikan beasiswa, bukan satu, bukan dua, banyak orang yang saya biayai, saudaraku. Baik sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekolah teologi, bahkan ada sekolah teologi yang bukan di BFA, saudaraku, di gereja lain. Artinya apa? Itulah Tuhan mau kita membagi hidup, membagi berkat yang Tuhan beri, saudaraku. Ya, artinya apa? Sebab pada waktu Anda mulai berbagi, Anda sedang memiutangi Tuhan. Kitab Amsal berkata, siapa yang menolong orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Ya, anak-anak yatim piatu, mereka orang lemah yang enggak, saudaraku, ada beberapa anak di panti asuhan kita yang saudaraku saya perhatikan hidupnya, dan mereka, saudaraku, dibuang oleh orang tuanya tidak peduli sama mereka, satu di mana, saudaraku. Untuk itulah kita dipanggil. Kamulah garam, kamulah terang. Garam sifatnya untuk mengasinkan, terang untuk menyinari. Artinya hidup saudara ini berdampak bagi dunia. Untuk itulah Anda dan saya masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Ingat khotbah saya awal-awal dari Yohanes 17 ayat 15. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku berdoa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Untuk apa saudara dibiarkan hidup? Untuk apa Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita? Untuk menjadi berkat. Sebab kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Amen. Katakan amin. Kemudian Bapak Ibu, apalagi setelah pertambahan, yaitu kemudian perkalian, dan yang ketiga adalah pembagian. Saudara, untuk apa sih Tuhan kok mau kita berbagi? Sebab pada waktu kita berbagi, itu cara Tuhan untuk Tuhan terus memberkati Anda. Ingat, saudaraku, ya, garam kalau nggak dibagi, akhirnya menjadi gudang garam, saudaraku. Nah, kalau orang udah jadi banyak gudang garamnya, maka hipertensi, betul ya, Dion ya? Darah tinggi, saudaraku, ya. Darah tinggi karena apa? Garam ditumpuk.
Garam itu harus dilepaskan, saudaraku, supaya apa? Itulah fungsi gereja, yaitu membagi hidup. Gereja BFA adalah gereja yang misionaris, saudaraku, yang terus membuka gereja. Berkat yang Tuhan berikan ke BFA Pusat, saudaraku, kita merintis udah begitu banyak gereja di Kalimantan, di Sulawesi, di Singapura, saudaraku, ya. Dan artinya apa? Di Denpasar, terus beranjak terus, sebab penginjilan yang paling efektif adalah membuka gereja yang baru. Nah, saudaraku, kembali ke tadi, yaitu Mazmur pasal 90 ayat 12, ajar kami menghitung. Setelah kita menghitung itu bicara apa tadi? Pertambahan, perkalian, juga pembagian. Kita mulai berbagi, saudaraku, mulai menabur, saudara, apa yang ada pada saudara, supaya apa? Hati kita nggak melekat sama harta, hati kita melekat sama Tuhan. Amen. Daud berkata, jika harta bertambah banyak, janganlah hati melekat kepadanya, tapi hati tetap melekat kepada Tuhan. Amen. Kenapa sih kok Tuhan, saudaraku, pengen kita berbagi? Kenapa sih Tuhan kok, saudaraku, sepertinya kok butuh uang kita? Kenapa kok ada pengajaran tentang perpuluhan? Kenapa kok ada pengajaran tentang kita harus membawa persembahan sulung kita? Kenapa harus ada pengajaran kita harus membawa persembahan syukur kita? Sebab itu sarana, sebenarnya sarana untuk Tuhan pengen tahu hatimu melekat sama Tuhan atau sama harta. Saudara, pada waktu hati kita melekat sama Tuhan, itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ingat perumpamaan Yesus bercerita, saudaraku, ada seorang muda yang kaya yang datang. Bukan perumpamaan ya, dia betul, saudaraku. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, dan dia berkata begini, "Guru, apa yang aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga, supaya aku selamat?" Yesus berkata, bla 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 bla, kasihlah sesamamu ini. Orang muda ini berkata, aku sudah lakukan semua itu sejak aku masih kecil. Karena orang muda ini, saudaraku, memegang penuh tradisi Taurat. Kemudian, saudaraku, lakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Yesus berkata gitu. Orang muda ini kemudian berkata, semua sudah kulakukan, tapi apalagi yang kurang? Yesus berkata, hanya satu yang kurang. Jualah hartamu semuanya dan berikan untuk orang miskin, bagikan untuk pekerjaan Tuhan, dan ikutlah aku, saudaraku. Saat itu sebenarnya Yesus pengen melihat apakah hati orang ini tertuju kepada Tuhan atau kepada harta. Anak muda ini kemudian sedih hati dan pergi meninggalkan Yesus karena hartanya sangat banyak. Maka kemudian Yesus berkata, memang sangat sukar orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum, saudaraku. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Yang dimaksud lubang jarum di sini bukan jarum jahit, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir, oh, onta masuk lubang jarum, jarum jahit. Salah, bukan jarum jahit. Saudaraku, kota-kota zaman dulu seperti Yerusalem, kalau Anda nanti pergi ke Yerusalem, saya akan tunjukkan lubang jarum yang dimaksud Yesus itu apa. Lubang jarum itu ada di sekeliling tembok Yerusalem. Bukan hanya satu, banyak, saudaraku. Lubang jarum itu lubang yang, saudaraku, untuk anak umur 5 tahun pun masih bisa nerobos, saudaraku. Jadi nggak kecil, cukup, saudaraku, kira-kira segini, kira-kira kepala adiknya Harvest. Kalau Harvest punya adik kira-kira umur 5 tahun, itu kepala anak itu masih bisa masuk lubang jarum. Nah, lubang jarum ini bicara apa? Tempat di mana, saudaraku, mengintai siapa yang datang dari luar, saudaraku. Apakah sahabat, apakah musuh? Jadi bukan lubang jarum jahit. Lubang jarum jahit gimana caranya onta masuk, saudaraku? Kita aja yang orang-orang yang sudah kepala 5 seperti saya, masukin benang aja sulit. Nah, artinya apa? Kemudian murid-murid bertanya, jadi begitu susahkah masuk kerajaan surga? Yesus menjawab, memang bagi manusia itu tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Amen. Katakan mungkin bagi Allah. Amen. Jadi untuk Anda masuk surga memang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Yesus, karena Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Nah, hitung, saudaraku, hari-hari kami, sehingga kami boleh bijaksana, salah satunya hitung bahwa keselamatan yang Tuhan berikan pada kita saat kita menerima Yesus itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita. Nah, kemudian setelah ditambahkan, kemudian dilipat gandakan, kemudian membagi hidup, membagi apa yang Anda dan saya punya, saudaraku. Jangan nunggu Anda, orang Jawa bilang, sugih blegedu dulu baru Anda bisa berbuat baik. Apa yang ada pada tangan Anda? Ingat,
Tuhan gak tanya apa yang kamu gak punya. Elia ketemu dengan janda Sarfat. Elia tanya, apa yang kamu punya? Janda Sarfat hanya berkata, sedikit minyak, sedikit tepung, berbagilah denganku. Saudaraku, pada waktu dia mulai bisa membagi, Anda lihat, Tuhan melipat gandakan apa yang janda Sarfat ini miliki. Kemudian saudaraku, satu kali Elisa juga ketemu dengan seorang janda yang punya anak, yang anaknya akan dijabel oleh debt collector. Saudaraku, Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Kami nggak punya apa-apa. Saudara, saya mau beritahu saudaraku, kalau Anda nggak punya apa-apa, Tuhan nggak bisa melipat gandakan apa yang Anda tidak punyai. Anda harus mesti menyadari dulu apa yang Anda punya. Maka kekristenan itu berbicara seperti dalam beberapa hari kemarin, yaitu apa? Anda mesti sadar identitas diri saudara. Saudaraku, sadari identitas Anda dan apa yang Anda miliki di dalam identitas itu. Sebagai contoh, Harvest anak saya, dia mesti sadar dia anak saya. Karena dia anak saya, dia adalah ahli waris saya. Nah, dia mesti menyadari apa yang dia miliki sebagai seorang anak. Oh, bapaknya punya rumah, bapaknya punya ini, berarti dia juga berhak atas apa yang saya miliki. Itulah identitas kita dalam Tuhan. Orang Kristen yang nggak tahu identitasnya, dia nggak akan pernah, saudaraku, maksimal dalam hidupnya. Seperti cerita yang saya katakan, seekor Raja Wali, dia nggak sadar kalau dia Raja Wali. Maka dia nggak pernah memakai sayapnya untuk terbang. Dia pakai sayapnya seperti anak ayam yang lain, yaitu apa? Waktu ada hujan, ada badai, dia ngapi cirit, saudaraku ya, lari, tergopok-gopok ketakutan, seolah-olah dia adalah anak ayam. Tapi begitu dia sadar dia Raja Wali, dia pakai sayapnya. Maka ketahui identitas Anda di dalam Kristus. Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ingat, ciptaan baru. Jadi kalau ada setan mengungkit-ungkit dosa Anda masa lalu, Anda berkata pada setan, diam kamu. Kalau setan mengungkit kau masa lalu, singkapkan masa depan setan. Dia dihukum di neraka selama-lamanya. Anda selamat karena kasih karunia yang Yesus berikan kepada Anda. Amin. Katakan amin. Sadari identitas Anda dan apa yang Anda punyai di dalam identitas itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, berarti Anda domba. Sadari identitas Anda sebagai domba dari gembala agung yang namanya Yesus. Dan apa yang dimiliki oleh domba saat dia digembalakan oleh gembala seperti Yesus. Mazmur 23. Waktu kau menyadari identitasmu dan kau menyadari apa yang kamu punya di dalam identitas itu, mustahil kamu takut lagi, mustahil kamu khawatir lagi, mustahil kamu sakit lagi, mustahil kamu miskin lagi, mustahil kamu bangkrut lagi. Sebab kita punya identitas baru. Kita tinggal di satu tempat yang bernama Kristus, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 21 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah milikku. Apalagi yang Tuhan mau berikan pada saudara, semua sudah menjadi milik saudara. Bagian Anda adalah mengambilnya, menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Kemudian perhitungan yang keempat adalah pengurangan, saudaraku. Itu saya mau tanya pada saudara, adakah Tuhan mengurangi berkatmu? Adakah Tuhan mengurangi damai sejahtera yang kau miliki? Adakah Tuhan mengurangi kesempatan yang Tuhan beri? Tidak ada, saudaraku. Tuhan tidak pernah mengurangi. Mungkin kau berkata, Pak, tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu Ayub, bukan Yesus yang berkata. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengambil. Kalaupun dia mengambil, sesungguhnya bukan mengambil. Dia sedang menggantikan dengan yang jauh lebih bagus, lebih dahsyat, lebih baik. Saya mengambil handphone Chris, saudaraku, bukan untuk saya. Saya lihat handphonenya sudah lama, sudah mungkin mulai rusak-rusakan. Saya ganti yang baru. Jadi kalau Tuhan mengambil apa yang ada padamu, tolong jangan negatif thinking dengan Tuhan. Tuhan bukan sedang mengambil, tapi Tuhan sedang mau menggantikan dengan yang baik. Kalau hari ini engkau di PHK, sepertinya Tuhan mengambil pekerjaanmu. Tuhan bukan sedang mengambil, Tuhan sedang menggantikan dengan yang terbaik. Amen. Katakan yes, katakan haleluya. Maka Bapak Ibu, waktu kita mengerti ini, kita beroleh hati yang bijaksana. Kita beroleh hati yang bijaksana. Apa sih hati yang bijaksana? Hati yang tahu menghitung pertambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Saudaraku, Yesus bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Yesus bisa melipat gandakan roti
untuk sekian ribu orang. Ada 2 peristiwa Yesus lakukan itu. Tetapi selalu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Saudaraku, apa yang ada padamu? Tuhan pakai Musa. Tuhan gak tanya apa yang kamu gak punya, tapi apa yang ada padamu. Kemudian saudaraku, Musa berkata, tongkat Tuhan, dengan tongkat ini aku akan pakai engkau untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudaraku, apa yang ada pada saudara hari ini? Waktu engkau dipenuhi roh, engkau bertindak, engkau bisa menghitung itu semua, engkau akan bertindak bijaksana. Hanya orang bijaksana yang bertahan di masa-masa seperti ini. Hanya orang-orang yang penuh roh, orang yang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Orang yang menjaga hati dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kesombongan, saudaraku, dari keangkuhan, dari macam-macam. Termasuk nasihat Paulus kepada Timotius bahwa akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Orang akan kemudian, saudaraku, memberontak pada orang tua. Orang akan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Itu ciri-ciri orang akhir zaman. Saudaraku, maka supaya kita nggak terseret dengan semuanya itu, jaga hatimu. Supaya Anda tahu, saudaraku, ingat baik-baik. Anda lihat sekarang, saudaraku, ada anak-anak yang menuntut orang tuanya di pengadilan. Ada anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, bla bla bla. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Paulus sudah menasihatkan itu kepada Timotius. Maka supaya kita nggak terseret seperti orang-orang itu, hitung, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati, bukan pikiran, Pak. Hati yang bijaksana. Apa hati yang bijaksana? Hati yang dijaga dari kepahitan. Hati yang dijaga, saudaraku, dari pemberontakan. Hati yang dijaga dari apa? Kecemasan. Hati yang dijaga dari kepahitan. Hati yang dijaga dari kesombongan. Mari terus kita, saudaraku, masa-masa diam diri ini, kita banyak merenung sama Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Terus apa lagi? Besar setiamu Tuhan. Terus dan ajaib karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Ini lagu tahun 80-an, saudaraku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ingat lagu ini, saudaraku. Ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada gereja kita. Gereja PFA bersifat adalah tuntunan. Saya sebagai gembala menuntun saudara di satelit-satelit, di Bandung, di kota-kota lain, ikuti tuntunan agar semua rencana Tuhan digenapi. Bahkan sebelum tahun 2020, Tuhan udah kasih tuntunan pada kita, the year of spiritual breakthrough. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2020. Ternyata lewat masa-masa seperti ini, kita mengalami spiritual breakthrough, saudaraku. Kita mengalami, artinya bayangkan 57 hari kita di rumah, 57 hari, saudaraku, hidup nggak normal seperti biasanya. Itu hari-hari di mana kita tepat untuk kita menghitung hari-hari kita. Kita belajar terus ada dalam tuntunan Tuhan.
Katakan yes, amin. Ingat, Tuhan mau apa yang sudah Tuhan berikan pada Anda ditambahkan, dilipat gandakan, dan berbagi. Tapi satu yang Tuhan tidak mau, Dia tidak pernah mengambil dari saudara. Demikian juga saudaraku, jangan mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa haknya Tuhan saudaraku? Hormat, pujian, kemuliaan, ucapan syukur. Jangan mengambil, itu milik Tuhan. Ingat, akan saudaraku, ya akan itu mati pada waktu memasuki kota Yeriko, saudaraku, karena dia menyembunyikan emas dan harta-harta benda yang menarik hatinya. Sebab apa? Yosua, firman Tuhan berkata, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka saudaraku, jangan ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Pujian, hormat, kemuliaan. Kenapa sih kok saudaraku persepuluhan itu artinya apa? Kalau dalam sebuah mangga itu pelok, saudara, itu biji, itu milik Tuhan yang harus dikembalikan. Apalagi yang kita nggak boleh ambil, saudaraku, kesungguhan kita kepada Tuhan. Setelah masa pandemi ini berakhir, kita kembali normal. Jangan kurangi waktu ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kurangi kesungguhan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Mu? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi damai sejahtera-Mu? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi pertolongannya? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi penyertaannya kepada kita? Tuhan juga mau Anda tidak mengurangi, saudaraku. Terus, kalau Anda sudah pernah berbuat baik, tambahkan berbuat baik, jangan kurangi. Termasuk saudaraku, jangan mengkorupsi waktu yang Tuhan berikan. Jangan mengkorupsi uang yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya. Jangan mengurangi, saudaraku, kasih saudara kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, jangan mengurangi roh saudara yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudaraku, memang 57 hari, bahkan mungkin 2 bulan lagi, kita seperti ini, saudaraku, kayaknya banyak di rumah, bla bla bla. Akhirnya nanti mungkin setelah musim ini berakhir, kita kembali normal. Mungkin ada beberapa saudara akhirnya terbawa dengan suasana santai. Jangan santai lagi, saudaraku. Jangan kurangi ketaatan kita, kesungguhan kita, saudaraku, apalagi kesetiaan kita mengiring Tuhan. Jangan kurangi, saudaraku, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang kita kepada Tuhan. Jangan kurangi persepuluhan kita. Jangan kurangi apapun, saudaraku. Ya, jangan kurangi, tapi terus tambah-tambahkan. Kalau bisa bahkan dilipat gandakan. Dan kemudian Anda mulai berbagi, maka Anda akan lihat tingkap langit dibuka bagi saudara yang percaya berkata amin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk perjamuan kudus. Sebentar, saya akan memberikan pengertian supaya Anda yang hari ini terbaring sakit, Anda disembuhkan lewat perjamuan kudus ini, saudaraku. Ya, saya bersyukur saya mendengar kabar baik. Bang Dosma yang kemarin dirawat di rumah sakit, puji Tuhan, ya saudaraku, sudah sembuh. Dan setelah ibadah online ini, Bang Dosma akan meninggalkan rumah sakit, pulang kembali beraktivitas. Puji Tuhan, selamat Bang Dosma ya. Tuhan sudah sembuhkan Anda. Saya percaya, saya juga terus berdoa, saudaraku. Jangan pikir kalau saya hanya berdoa di sini. Saya mendoakan terus Bapak Ibu saudaraku yang hari ini sedang terbaring sakit, ya. Terus saya berdoa buat saudara dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Saya terus berdoa juga untuk Anda jemaat yang bertugas sebagai tenaga medis. Saudara, saya terus berdoa, sebab doa saya mengawal Anda. Doa saya sebagai gembala. Ingat, pintu ke arah domba adalah gembala. Pintu berkat ke arah domba adalah gembala. Maka apa yang saya lepaskan adalah hanya berkat Tuhan. Ya, saudaraku, saya mau sampaikan pengertian ini. Tolong perhatikan baik-baik tentang perjamuan kudus. Saudara, ingat Yesus satu kali berkata gini, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Murid-muridnya nggak bertanya, ini tubuh Yesus, padahal roti, saudaraku. Nah, tetapi kenapa murid-murid nggak tanya? Murid-murid tahu bahwa Yesus sedang, saudaraku, Yesus sedang mengimpartasikan kesehatannya, kesempurnaannya kepada para murid. 3,5 tahun Yesus pelayanan. Perhatikan baik-baik. 3,5 tahun Yesus pelayanan. Saudaraku, seperti dalam khotbah-khotbah saya bertahun-tahun yang lalu, pernahkah kira-kira Yesus di tengah perjalanan dia pegang perutnya dan kemudian berkata begini, Andreas, Petrus, terus, lu kenapa guru? Mah saya kambuh. Yesus gak pernah berkata mah saya kambuh. Yesus gak pernah sakit selama 3,5 tahun.
Saudaraku, kemudian apakah Yesus juga pernah satu kali waktu dia mau khotbah, dia rasa hati nggak enak, saudaraku. Hati nggak enak, hati nggak damai. Dan kemudian dia berkata kepada Petrus, Petrus, kau gantikan dulu aku. Kenapa guru? Hatiku lagi nggak damai. Yesus nggak pernah. Saudaraku, saya pernah, saudaraku. Ya, saya pernah hati nggak damai. Akhirnya saya minta ya BE untuk gantiin saya lagi nggak enak badan, masuk angin. Saya minta full timer gantiin saya. Yesus nggak pernah, saudaraku. Hatinya selalu damai. Kenapa? Karena dia damai sejahtera itu sendiri. Saudaraku, dia nggak pernah masuk angin. Dia nggak pernah sakit. Kenapa? Tubuh sempurna. Maka waktu dia perjamuan kudus, dia berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Jadi waktu Anda makan tubuh ini, inilah tubuh sempurna yang tidak pernah sakit. Maka waktu Anda makan tubuh Yesus, sakit penyakit dalam tubuhmu hari ini juga sembuh dalam nama Yesus. Maka makan bagian apa yang kau perlukan. Makan, saudaraku. Apapun yang dokter berkata kamu sakit di bagian itu, makan tubuh Yesus bagian itu, saudaraku. Dan kemudian Yesus berkata, inilah darahku, ambillah, minumlah. Yesus memberikan darah terbaik, darah yang gak pernah kena virus, darah yang gak pernah kena, saudaraku, demam berdarah, darah yang gak pernah kena, apalagi, saudaraku, ya, trombosit yang jelek, darah yang gak pernah kena macam apa-apa. Tubuh dan darah yang sempurna ini yang diberikan Yesus kepada saudara. Jadi waktu Anda makan dan minum dan mengakui ini tubuh dan darah Tuhan, saudara, Yesus sedang mengimpartasikan kesehatannya buat saudara. Yesus sedang mengimpartasikan kekuatannya buat saudara. Yesus sedang mengimpartasikan damai sejahteranya buat saudara. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian, saudaraku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat tangan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu.
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, angkat roti dengan tangan kanan saudara, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab di hari-hari akhir ini, hanya orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari, seperti cakrawala. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Kami akan kembalikan persepuluhan kami. Engkau memberkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lipat gandakan apa yang sudah mereka bagi. Sebab di dalam perhitungan dengan Tuhan, Tuhan selalu menambahkan berkat yang kami terima. Tuhan menambahkan kebaikan, Tuhan bahkan melipat gandakan. Dan juga Tuhan mengajar kami untuk membagikan. Sebab saat kami membagi, Tuhan juga melipat gandakan kembali. Apa yang ada padamu, jangan tunggu apa yang kamu nggak punya. Banyak orang bernasar apa yang dia tidak punya, tapi Tuhan mau apa yang ada padamu, bawalah itu. Sebab Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda punya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mengurangi kesungguhan kami. Kami tidak mau mengurangi ketaatan kami. Kami tidak akan mengurangi persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan pun tidak pernah mengurangi apa yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya diberkati berkata amin. 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 Doa saya menyertai saudara. Dan saya percaya bahwa Juli kita sudah bisa. Kita berharap, kita berdoa, kita percaya, kita beriman, kita sudah bisa mulai ibadah gedung dengan mungkin sesuatu SOP protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Itu aja doa pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita membuka hati, mengangkat kedua tangan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia damai sejahtera untuk selama-lamanya. Di tangan kananmu Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.